Ronald Sinaga adalah sosok yang sangat aktif dalam berbagai isu sosial dan pernah mencalonkan diri sebagai legislatif dari PSI pada pemilu sebelumnya. Meskipun tidak berhasil lolos, semangatnya untuk berjuang demi kepentingan masyarakat tetap berkobar. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah kasus pungutan liar di sekolah negeri, di mana orang tua diminta untuk memberikan kontribusi dalam pembuatan pagar sekolah. Praktik ini jelas melanggar prinsip pendidikan gratis yang seharusnya dinikmati oleh setiap siswa. Ronald menerima laporan dari siswa tentang pungli di sekolah mereka, yang menunjukkan keberanian luar biasa dari generasi muda untuk melapor. Ini menjadi contoh penting tentang perlunya melawan praktik tidak adil dalam pendidikan yang mereka hadapi. Melihat lebih jauh, laporan mengenai pungutan liar ini tidak terbatas pada satu daerah, melainkan mencakup berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya lokal, tetapi bersifat nasional dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Namun, di balik laporan tersebut, terdapat tekanan dari pihak sekolah terhadap orang tua yang ingin melapor, membuat banyak kasus tidak terungkap. Ketakutan akan dampak negatif terhadap pendidikan anak menjadi alasan utama orang tua merasa enggan untuk mengajukan pengaduan. Bukti-bukti yang terkumpul memperlihatkan bahwa pungutan liar ini terjadi tidak hanya di sekolah swasta, tetapi juga di sekolah negeri serta madrasah. Hal ini seringkali dikaitkan dengan pembangunan fasilitas sekolah yang tidak kunjung terrealisasi, menambah keresahan di kalangan masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan sekolah dasar dan menengah berada di tangan pemerintah daerah, sementara sekolah menengah atas berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi. Kementerian Pendidikan hanya memberikan rekomendasi, sehingga peran dan tanggung jawab ini harus diperjelas. Masyarakat memang sering mengeluhkan pelanggaran di sekolah, tetapi sayangnya, tindakan disipliner terhadap pegawai negeri sipil, PNS, atau aparatur sipil negara, ASN, seringkali tidak memadai. Biasanya, tindakan yang diambil hanya berupa mutasi, tanpa penyelesaian masalah secara nyata. Pengumpulan dana di sekolah sering dilakukan lewat komite sekolah, tetapi proses ini dapat dirasakan seperti paksaan bagi orang tua. Ini jelas menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, orang tua merasa tertekan untuk membayar sumbangan kepada sekolah agar anak mereka bisa mendapatkan ijazah. Situasi ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem pendidikan yang seharusnya sama untuk semua. Peraturan terbaru dari Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa sekolah tidak boleh menahan ijazah sebagai jaminan utang. Ini adalah langkah penting untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan banyak pihak. Sayangnya, kasus penahanan ijazah ini menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya terbatas pada kota-kota besar. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik dan memerlukan penanganan yang menyeluruh dan terintegrasi. Transparansi dalam penggunaan dana pendidikan sangat penting agar masyarakat mengetahui alokasi dan penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, semua pengeluaran harus diumumkan secara rinci kepada publik agar dapat diakses oleh semua pihak. Kasus pemaksaan pembelian seragam dan perlengkapan sekolah dari vendor tertentu juga menunjukkan adanya praktik korupsi yang merugikan. Dan hal ini sangat berdampak bagi orang tua yang kurang mampu secara finansial. Pentingnya memiliki pemimpin yang berani dalam mengatasi masalah pendidikan dan korupsi tidak bisa dipandang sebelah mata. Tindakan tegas dan tidak sekadar komunikasi politik yang manis diperlukan untuk membawa perubahan yang berarti. Kepala daerah seharusnya memiliki keberanian untuk menindak pelanggaran di sekolah agar praktik pungutan liar bisa dihilangkan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan setara bagi semua siswa. Namun, banyak kepala daerah yang takut menghadapi kontroversi, sehingga mereka enggan menindak pelanggaran yang terjadi. Akibatnya, tidak ada gebrakan berarti dalam perbaikan sistem pendidikan yang sangat dibutuhkan. Seorang anggota DPR dapat berkontribusi dalam mengangkat isu pendidikan dan pungutan liar. Dengan memperjuangkan perubahan, mereka dapat menarik perhatian publik dan berupaya untuk memperbaiki kondisi pendidikan yang semakin memprihatinkan. Tanggung jawab terhadap infrastruktur sekolah seharusnya dipegang oleh dinas terkait, bukan siswa atau orang tua. Ini sangat penting untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak di bangsa ini. Peran partai politik dan anggota DPR dalam menyelesaikan masalah pendidikan sangatlah krusial. Mereka seharusnya tidak hanya berdiam diri, tetapi terlibat aktif dalam mendengarkan dan merespons keluhan yang ada di masyarakat. Kesadaran masyarakat dan tindakan kolektif sangat diperlukan untuk menuntut perbaikan dalam sistem pendidikan kita. Suara masyarakat harus didengar agar perubahan yang diharapkan dapat terwujud dengan konkret.